Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga penyembah harta dijamin hidupnya pasti sengsara. Secara umum atau mayoritas, ketika seseorang merebut pasangan orang lain, calon suami, calon istri, atau sudah menjadi suami atau sudah menjadi istri dari orang lain, bukan karena niat atau faktor cinta, tetapi mayoritas karena faktor nyari uang mudah, nyari harta mudah, nyari fasilitas yang mudah. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, orang-orang yang diperbudak oleh keinginan untuk segera hidup enak, hidup mewah, tetapi malas bekerja. Maka yang dia lakukan apa? Merebut sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain. Jadi contoh sederhana lah. Misal ketika seorang wanita sedang dalam posisi sekolah atau kuliah. Apalagi kalau kuliahnya nih mahal ya. Misal kuliah S2 itu kan mahal kalau tidak dapat beasiswa. Atau misal yang mahal juga sekolah pendidikan spesialis dokter apa begitu ya, ada spesialis dokter ahli bedah, spesialis anak, spesialis obstetri dan ginekologi dan seterusnya. Itu kan kuliahnya mahal. Nah, maka ada tidak yang mau mendekat? Mungkin ada, tapi sedikit. Ya, kalaupun mendekat biasanya dia lagi S2 nih, lagi butuh-butuhnya biaya sementara belum bekerja. Kalaupun mendekati tidak serius. Hanya sedikit orang yang memang memiliki cinta yang kuat, yang mau mengambil alih tanggung jawab dan beban ketika orang yang dia cintai masih menjalani pendidikan. Ya. Nah, begitu dia sudah jungkir balik bersusah-susah mendampingi, kan banyak itu ya. Misal suaminya dapat beasiswa untuk pendidikan ke luar negeri, terpaksa LDR dengan suami tercinta. Ya, ngasuh anak sendirian karena sekolah atau kuliah dengan beasiswa, tentu kiriman bulanannya juga tidak maksimal. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, yang bantu bekerja juga. Yang penting semoga suami sesegera mungkin rampung kuliahnya, kembali kepada keluarganya dengan membawa gelar master begitu kan. Dilalah pada saat kuliah tadi malah selingkuh. Pulang betul bawa gelar master, gelar S2, tetapi juga sekaligus membawa calon istrinya yang baru. Akhirnya yang terjadi sedih ya. Yang terjadi frustasi juga. Yang terjadi rasa dikhianati. Nah, maka ya, dalam posisi orang sudah jadi, sudah punya gelar master, sudah punya gelar insinyur, sudah punya gelar doktor, sudah punya gelar dokter spesialis, sudah punya gelar psikolog atau arsitek atau apapun. Kalau sudah jadi, banyak yang mau rebutan karena sudah kebayang duitnya akan banyak, kerja minimal, bahkan tidak perlu kerja, ongkang-ongkang kaki saja
tinggal terima setoran dari orang yang dicintai. Nah, itulah kenapa banyak perebut bini orang. Begitu melihat sudah jadi, pendidikannya sudah jadi, punya profesi yang dihormati, menjanjikan banyak uang, direbut. Tapi pada saat susahnya, mendekat saja tidak mau. Nah, jadi ya, pada orang-orang yang merebut milik orang lain, merebut suami orang lain, merebut istri orang lain, atau calon suami atau calon istri, untuk tujuan harta tadi, maka dijamin orang-orang seperti ini hidupnya bakal sengsara, bakal sulit, dan akan terus-menerus menghadapi situasi seperti itu. Boleh tidak kita ini berpikir untuk kaya? Boleh. Tapi kalau mau kaya, kita harus bekerja, mengatur manajemen keuangan yang baik. Karena banyak juga orang bekerja punya income baik, tetapi manajemennya kurang baik, investasinya salah terus, sehingga kemudian uang masuk banyak, yang keluar lebih banyak lagi, sehingga kaget, merasa sudah bekerja 15-20 tahun, ternyata tidak punya tabungan sama sekali. Nah, itu kita harus belajar tuh kepada hal-hal yang seperti itu tadi. Ya. Nah, jadi yang harus Anda ketahui, Anda tidak perlu terlalu sedih ya. Karena apa? Karena orang ketiga yang jatuh cinta kepada mantan Anda ini memang mayoritas karena faktor harta. Karena melihat mantan Anda keren, mantan Anda sudah mapan, mantan Anda establis finansialnya, banyak duit atau kelihatan kaya. Maka orang-orang pemuja harta seperti ini itu tidak akan lama dia menikmatinya. Dia akan segera kembali ke siklus awalnya, kembali nol bahkan minus. Ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifati wal khamisah in a'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda." Celakalah wahai budak dinar, dirham. Ya, jadi dinar atau dirham itu adalah mata uang ya yang berlaku di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dinar itu adalah mata uang dalam satuan emas ya, dan dirham dalam satuan perak. Kotifah itu adalah pakaian beludru. Kemudian khamisah, ya pakaian hitam yang mewah. Jika ia diberi, maka ia ridho. Jika tidak diberi, maka ia tidak ridho. Ya, itulah yang kemudian akan dihadapi terus oleh mantan Anda pada saat ini. Kalau dia setoran banyak, barulah kemudian dia diberikan cinta oleh orang ketiga. Tetapi ketika setorannya sedikit, yang dia dapatkan adalah omelan. Ya, saya pernah cerita di salah satu video saya, tapi saya ulangi lagi sekarang ceritanya ya. Jadi saya pernah tuh melihat ya di sebuah tempat nih. Jadi kita lagi antri ceritanya ya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang juga ikut antri. Datang seorang laki-laki, ternyata suaminya. Nah, suaminya ini kelihatan kucel, kelihatan kemeringet, kelihatan capek. Ya. Kemudian ngasih duit. Saya dengar betul itu karena posisinya dekat. Dia mengatakan, ini duit untuk beli celana untuk anak lanang. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh si istri? Duit 50.000 tuh dikasih tuh, dikibas di wajah suaminya.
dikibaskan, ya. Nah, begini, dikipas begitu. Terus dia bilang, duit 50.000 itu bisa dipakai buat apa? Wah, saya yang dengar saja itu rasanya mendidih saya. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana rasa hati si suami tadi. Datang capek, ya, berharap istrinya bahagia, berterima kasih, malah yang dia dapatkan uangnya dikibas di wajah. Ya, saya lihat tuh matanya tuh berbesmili itu ya, berkaca-kaca, menahan, tidak tahu apa marah atau sedih, dan juga yang pastikan malu ya dilihat banyak orang di sekitarnya. Nah, itulah gambarannya. Kalau diberi, dia ridho. Zaman sekarang diberi sedikit, tidak ridho. Ya, diberi banyak, dia ridho, senyum. Diberi sedikit, dia ngomel. Apalagi kalau sampai tidak diberi. Ya, nah itulah yang sedang dihadapi oleh mantan Anda pada saat ini. Stres. Kalau dia berharap akan mendapatkan cinta yang romantis, dia harus membayar. Dia harus setoran dulu. Ya, dia datang bawa oleh-oleh baju yang mahal, kalung emas yang mahal, nah baru dapat senyuman, baru dapat romantisme, baru bersikap mesra dan seterusnya. Tapi ketika dia lagi tidak punya duit, mungkin tidak pernah dibukakan pintu. Ya, nah oleh karena itu, maka orang ketiga yang mengejar harta itu akan sengsara. Pun demikian dengan mantan Anda. Ketika dia terus mencoba bertahan bersama dengan orang ketiga, dia juga akan sengsara dan menderita. Pada titik akhir, sudah habis semuanya, saya percaya mereka akan berpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.